Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para kiai, para ustaz, segenap pengurus IKSAS baik rayon maupun subtayon, sahibil fadilah, narasumber, akhil mahbub, Bapak Kolonel CPM Muhammad Sawi, SH, SIP, MH, dan insya Allah tahun ini beliau sudah doktor karena sudah selesai melaksanakan pendidikan di Universitas Negeri Jember di bidang hukum, tinggal presentasi disertasinya, di mana insya Allah nanti malam akan didiskusikan di Bangkalan dengan dosen pembimbing. Dan mohon doa mudah-mudahan beliau yang sudah puncak karirnya, kolonel ini ibarat sekolah sudah doktor, sudah selesai, tinggal bintangnya. Mudah-mudahan oleh Allah secepatnya akan turun bintang beliau. Berarti kalau beliau ini bintang, insya Allah satu-satunya alumni pondok pesantren di masa sekarang yang jenderal adalah beliau. Saudara-saudari, saya satu angkatan dengan beliau. Masuk pesantren 1986 dan masih mengikuti kepengasuhan Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arif. Di masa itu Kiai selalu mengumpulkan santri, baik 1 minggu, setengah bulan, paling lambat 1 bulan. Kiai As'ad itu mengumpulkan seluruh santri, kadang-kadang putra, kadang-kadang putri, kadang-kadang putra putri, seluruhnya dikumpulkan oleh Kiai. Beliau mengajar mulai dari bab wudhu sampai sholat, sampai tentang masalah muamalah, bahkan tentang ke-NU-an dan politik. Oleh karena itu santri-santri Sukorejo tidak boleh berdiam diri hanya mengurusi rumah tangga, tapi santri-santri Sukorejo harus berkhidmat di Nahdlatul Ulama dan di negara. Alhamdulillah para hadirin, saya ini ditakdirkan oleh Allah orang yang selalu ingin berkhidmat. Khidmat kepada pondok pesantren. Saya lama di pengurus pusat IKSAS, bahkan pernah menjadi sekretaris pusat IKSAS, membentuk alumni di berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri. Berkat saya khidmat di IKSAS inilah, saya merasakan, saya tidak mengira kalau saya itu bisa sekolah di Inggris, ada di Macfield Institute of Higher Education. Saya tidak mengira kalau bisa ke Oxford University, Manchester University, Leicester University, Birmingham University, dan juga keliling ke luar negeri. Kalau dalam negeri biasalah ya. Ketika saya menjadi anggota dewan itu, kerjaannya anggota dewan itu kunjungan-kunjungan. Tapi saya merasakan ketika saya bisa studi di Thailand, presentasi di sana, ceramah di sana, ceramah di Vietnam, ceramah di Brunei Darussalam, di berbagai negara Asia dan Eropa, itu merupakan buah dari khidmah di pondok pesantren, khidmat di IKSAS ini. Oleh karena itu kalau ingin berhasil, kalian khidmatlah di IKSAS dan di Nahdlatul Ulama. Jangan sampai sekalian ini tidak mencintai kepada pondok pesantren, kepada IKSAS, kepada NU dan NKRI. Para hadirin,
Saya singkat saja. Terus terang, sekarang ini kita menghadapi perang sebenarnya. Kalau sampean baca buku Clash of Civilization, di situ akan ada War of Perception. Ada perang persepsi. Jadi kenapa PBNU sekarang ini agak keras dan ngotot untuk menjaga dan mempertahankan serta memperjuangkan ajaran ahli sunnah, Pancasila dan NKRI. Karena war of perception atau perang persepsi itu sangat dahsyat di negara Indonesia khususnya maupun di nasional dan internasional. Kolonel Sawi ini sebenarnya banyak hal yang mau disampaikan, tapi tidak boleh disampaikan dalam forum terbuka. Kalau kalian ingin diskusi tentang geopolitik nasional, geopolitik internasional, nanti kepada beliau. Jadi harus ada forum tertutup khusus yang tidak boleh direkam oleh siapapun. Karena apa? Karena war of perception. Orang yang anti ajaran ahli sunnah wal jamaah sudah ada di tengah-tengah kita. Orang yang anti ideologi Pancasila, ideologi NKRI ini, yang anti negara Indonesia, yang menganggap bahwa Indonesia ini tagut dan mempopulerkan khilafah, itu luar biasa. Bukan kelompok kecil, tapi itu kelompok besar. Karena Indonesia ini ada keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk dibaydesain seperti negara-negara di Timur Tengah. Bagaimana Irak, bagaimana Syria, bagaimana Lebanon, dan negara-negara Timur Tengah yang mayoritas Islam porak-poranda karena perang ideologi, karena perang persoalan-persoalan war of perception ini. Nah, oleh karena itu tugas utama dari kader-kader Ikhlas, kader-kader Nahdlatul Ulama, bagaimana bisa menjaga ajaran ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat. Ada alumni Mahat Ali kalau mau bicara tentang Maroji, insya Allah. Makanya pengurus Ikhlas ini, anggota Ikhlas ini harus berkolaborasi. Yang ahli monggo kealimannya, yang ahli fikih, yang ahli di bidang manajemen, yang ahli bidang ekonomi, harus kumpul bersama untuk menghadapi war of perception ini. Yang kedua adalah war of economics, namanya perang ekonomi. Kita ini sebenarnya sedang menghadapi kekuatan kapitalis. Jadi ada kekuatan ekonomi di dunia, ada kapitalis, ada sosialis saat ini. Kita ini kan yang dikenal kita ini al-iqtisadiyah ar-rabbaniyah, al-iqtisadiyah al-insaniyah, al-iqtisadiyah al-khuluqiyah, al-iqtisadiyah al-wasatiyah. Kan itu kan yang kita kenal yang dinamakan ekonomi syariah. Tapi bagaimana mengeterapkan ekonomi butuh perjuangan kita. Kita kader-kader NU, kader-kader Nahdlatul Ulama, kader-kader pesantren harus siap menghadapi perang ekonomi ini. Oleh karena itu PBNU ini sekarang lagi memiliki gerakan. Satu, harakah fikriyah melalui fikih peradaban. Jadi fikih peradaban ini benih fikih tub'atuban. Jadi ini fikih peradaban ini adalah misi internasional. Karena apa? Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini dituntut atau punya kewajiban dari Allah wasta'marakum fiha, bagaimana bisa memakmurkan, memberikan kemaslahatan kepada dunia. Bukan kemaslahatan nasional saja, bukan kemaslahatan Indonesia. Makanya kalau PBNU itu betul-betul menegakkan khittah nahdiyah, karena yang difikirkan PBNU itu bukan hanya persoalan Islam di Indonesia, masyarakat yang ada di Indonesia, tapi yang dipikirkan itu adalah dunia internasional. Misi fikih peradaban ini sangat luas, sehingga sangat penting kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya kita
dalam fikih peradaban ini adalah membangun peradaban baru, membangun perdamaian, membangun akhlak, membangun moral, membangun kehidupan yang sekiranya bisa memberikan kemaslahatan kepada umat. Itu ada ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Jadi besar peran daripada fikih peradaban. Dan insya Allah ini akan menjadi rujukan dunia internasional. Arab Saudi saja yang dulunya kurang ngereken lah kepada NU. Berkali-kali sekarang PBNU itu diundang oleh Raja Saudi untuk konsultasi tentang masalah fikih peradaban ini. Ini alhamdulillah, dan itu sesuai dengan isyarat apa yang disampaikan oleh Ki As'ad dulu. Cong, NU rek bekal tetia temarkam bengetum. Jadi akan menjadi pelita dunia. Orang akan merujuk kepada NU, rujukan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara itu nanti kepada Nahdlatul Ulama. Saya yakin apa yang didahulukan oleh Kiai Haji Raden Ash'ad Syamsul Arifin itu insya Allah akan terjadi, termasuk santrinya nanti insya Allah akan ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi pemimpin di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Mudah-mudahan kalian ini termasuk orangnya. Yang ketiga, singkat saja, yang ketiga tantangan kita adalah war of civilization. Yang dimaksud dengan perang budaya itu tadi. Makanya NU itu punya motto, namanya merawat jagat, membangun peradaban. Kita rawat jagat ini. Kalau tadi Kolonel Sawi menyampaikan saya ini pelopornya SDGs, iya. SDGs ini Sustainable Development Goals, program PBB yang diputuskan oleh PBB, tapi karena saya waktu itu ikut ke Hashim di forum internasional, diikuti oleh 80 negara, pada waktu itu saya hadir di dalamnya, dan saya waktu itu ada di komisi SDGs ini, saya paham tentang SDGs, dan saya lihat isi SDGs itu adalah sesuai dengan maqasidus syariah, maka saya membuat kampung-kampung SDGs. Bahkan membuat fikih SDGs bersama alumni-alumni Mahat Ali. Jadi kalau ada fikih SDGs, buku fikih SDGs yang pengantarnya Ketum PBNU dan Menteri Bappenas, itu meet in dari alumni-alumni Al-Ma'had Ali, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Dan itu go internasional, akan menjadi rujukan PBB. Sudah dikaji dan dipresentasikan di hadapan Presiden oleh Bappenas. Fikih SDGs ini insya Allah nanti akan menjadi rujukan dunia internasional. Bukan hanya itu, saya juga bersama teman-teman membuat rule model pesantren SDGs. Saya sampaikan bahwa pondok pesantren itu sudah memiliki peran untuk tujuan-tujuan SDGs. Bagi yang masih belum tahu apa SDGs, tolong nanti pulang ke rumah, buka Google apa SDGs, dan mari kita bersama-sama masukkan dalam program-program kemasyarakatan supaya kita ikut andil dalam program-program dunia internasional tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.